Oke, masih dengan saya, Widi. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang IELTS General Information and Frequently Asked Questions ya. Berikutnya ini tentang the content. Apa sih konten dari IELTS test ini? Ada listening parts, reading section, writing section, dan speaking section. Oke, kita pergi satu persatu ya. Untuk listening parts, di bagian kanan itu adalah converter, score converter. Jadi misalnya kalian itu targetnya 7, berarti correct answers yang harus kalian dapat itu antara 30 dan 31. Jadi maksimal jawaban yang salah itu hanya 9 atau 10. Karena total soalnya ada 40 ya. Jadi kalau mau band skornya 7, maksimal yang salah itu ada 9. Nah, untuk listening parts, saya sudah sebutkan di video sebelumnya bahwa ada 4 bagian, dan setiap bagian itu semakin sulit. Jadi, bagian kedua, part 2, is more difficult than part 1. Jadi, yang paling susah itu adalah part 4. Ya. The level of difficulty rises after each section. Nah, each section has 10 questions. Nah, ini 10 soal ini memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga muncul berurutan. Jadi setelah nomor 1, ya akan lanjut ke nomor 2. Tidak mungkin nanti recordingnya itu recordingnya belum di play, belum disebutkan, tapi soalnya udah keluar gitu, nggak mungkin. Jadi dia akan berurutan munculnya. As what they are heard in the audio. Nah, section 1, biasanya jenis tipe-tipe soalnya itu merupakan form completion, jadi melengkapi formulir atau data-data pribadi yang isinya data pribadi, misalnya nama, nomor telepon, nomor kartu, ID card, atau nomor kartu kredit, dan juga ada informasi terkait tanggal. Nah, di sini merupakan conversation between two people set in an everyday social context. Jadi, yaitu personal information, menanyakan tentang personal information. Di sini yang harus kalian perhatikan dengan baik itu adalah beberapa pronunciation atau ejaan-ejaan yang membingungkan bagi orang-orang Indonesia. Misalnya huruf G, bahasa Inggrisnya kan G. Itu kadang kalau kita dengar kata G, kita otomatis itu pasti, oh itu huruf J gitu. Padahal maksudnya itu huruf G, bukan bukan J. Atau angka 13, 13. 13 itu angka 13, bukan 30. Jadi antara 13 dan 30 itu masih sangat membingungkan ya. Section 2, ini juga merupakan sentence completion, tapi berupa kelengkapan kalimat. Jadi misalnya ada yang hilang subjeknya, noun-nya, atau predikatnya hilang. Nah, di sana kalian harus memasukkan atau melengkapi kalimatnya sesuai dengan recording yang di play. Kalau tadi section 1 ini lebih cenderung two atau dialog, two persons talking. Kalau di section 2 ini cenderung a person talking, misalnya ada tour guide dia ngomong jadwal-jadwal tour apa saja. Nah, kalian nanti di sini diminta untuk melengkapi jadwal tour yang dimaksud. Section 3, ini lebih panjang daripada section sebelumnya. Summary completion atau multiple options from the recording. Jadi memuat ada beberapa yang menanyakan tentang conclusion atau inference atau pendapat kalian itu bagaimana gitu. Di sini kadang merupakan conversation between 2 sampai 4 orang. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah perbedaan suara. Speaker 1, bagaimana suaranya? Speaker 2, apakah laki-laki atau perempuan? Suaranya berat ataukah bagaimana? Jadi kalian harus menghafal, membedakan suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Ya. Dan nanti kadang-kadang akan muncul sinonim katanya
Misalnya kalian dengar di recording itu kata buy atau beli, tapi ketika di test paper itu purchase. Ya, itu sebenarnya adalah sinonim, jadi kalian nggak perlu bingung untuk itu. Dan juga ada beberapa sinonim-sinonim yang muncul, jadi di recordingnya keluarnya A, tetapi pada test papernya yang muncul adalah sinonimnya. Section 4 juga sama dengan section 3, lebih banyak frekuensi muncul terhadap synonyms atau paraphrasing. Paraphrasing ini maksudnya adalah kalimat dengan makna yang sama tetapi kata-katanya berbeda. Jadi kalian jangan bingung misalnya nanti dalam dalam audio recording yang muncul itu adalah kalimat dalam bentuk aktif, misalnya I kick the ball gitu, saya menendang bola, tapi ketika pada saat test paper the ball was kicked gitu. Jadi bentuk kalimat pasif. Jadi jangan bingung jika ada perbedaan antara form atau bentuk kalimatnya. Nah, ini kalau yang section 4 lebih cenderung itu monolog, sama seperti kayak misalnya kita mendengar seorang guru sedang menjelaskan suatu subjek atau suatu topik kayak history of a guitar misalnya, history of teknologi misalnya, atau perkembangan teknologi development seperti itu. Ya, untuk listening part sebenarnya yang ingin dilihat oleh examiner itu adalah kemampuan kalian dalam memahami main ideas and detailed factual information using listening skills, opinions juga, attitudes of speakers, dan juga tujuan of an utterance, ujaran dan bukti kemampuan kalian untuk mengikuti perkembangan atau ide-ide yang muncul pada listening section. Mudah-mudahan bisa ya mencapai target yang 7 ya. Okay, now let's go to the second part, which is reading section. Reading section juga hampir sama dengan listening untuk skor converternya. Jika kalian fokusnya ke angka 7, band score 7, make sure kata yang salah itu atau jawaban yang salah itu 8 atau 9 atau 10 ya, mudah-mudahan bisa. Nah, reading section ini terdiri dari 3 teks panjang dan jenis-jenis soalnya itu pun beragam. Ya, di sini saya lampirkan ada 10 jenis soal, multiple choice, identifying information, atau writer's views or claims, matching information, matching headings, sampai hingga akhirnya short answer questions. Dari semua tipe soal ini, yang paling susah itu menurut informasi itu adalah deciding yes or no questions. Nah, itu yang agak susah. Nanti kita akan bahas pada saat reading ya, sesi reading khusus. Nah, jangan lupa juga karena ini adalah academic purposes, berarti teks-teks yang diambil itu dominannya diambil dari academic books, academic journals ya, segala topik yang terkait di bidang akademik. Dan pada saat reading ini tidak ada extra time. Jika dibandingkan dengan listening skills, di sini tidak ada extra time bagi kalian untuk mentransfer jawaban. Jadi saran saya, jika kalian menemukan jawaban pada sesi reading, silakan langsung diisikan ke answer sheet. Tapi harus juga dipastikan atau di cross check lagi apakah jawaban itu benar. Ya, jika jawabannya masih bingung, kalian kasih tanda aja, tanda tipis-tipis di answer sheet gitu. Supaya nanti ketika masih ada waktu, kalian bisa tembak atau guessing, atau mungkin bisa leave it blank. Tapi tidak ada yang namanya sistem minus. Jadi kalau misalnya kalian jawabannya salah akan minus 5 atau segala macam, tidak ada. Oke? Nah, yang berikutnya harus diperhatikan pada saat listening dan reading section ini, ketika kalian menulis jawaban pada answer sheet, make sure that you have the correct spelling. Jadi spellingnya itu atau ejaannya itu udah benar, ya, sesuai American spelling or British spelling, dan juga grammarnya juga harus benar. Misalnya diminta tulis kalimat pasifnya, ya kalian ikuti dengan kalimat pasif. Misalnya the books
were written by bla 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 gitu. Ya, itu harus menggunakan kalimat pasif. Oke. Untuk reading section ini memang didesain untuk melihat kemampuan peserta, bisakah kalian memahami beragam jenis teks, terutama untuk memahami inti teksnya, inti topik yang dibahas, udah gitu details, misalnya mengetahui siapa tokohnya, tokoh pentingnya siapa, terus tanggal-tanggal pentingnya bagaimana, apa yang terjadi pada tanggal-tanggal penting tersebut. Terus purpose atau tujuan dari penulis untuk menulis teks itu apa, gitu ya.